والتابعين خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا وخصوصا على كل نيتنا صالحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: كيف نثبت شيئا ثم نقول الكيف فيه مجهول. Bagaimana kita menetapkan sesuatu kemudian kita katakan cara padanya tiada tertentu. Di pembahasan masalah ada di dalam ayat Al-Quran kemarin, kalau ada makna tangan, makna mata, ada sebahagian ulama mengatakan kalau ada makna tangan di dalam Al-Quran tu tidak usah ditakwil, tidak usah diubah-ubah, gitulah maknanya. Cuman tidak sama dengan makhluk. Artinya ulama-ulama dahulu tidak membahas kalau ada masalah seperti itu. Tapi kalau nak dibahas, tak ada juga halnya. Macam mana? Punya kekuatan, punya penglihatan, tapi tidak ada seperti makhluk, tapi tidak ada mata. Jadi kalau macam tu benar bisa nengok, cuma tidak ada serupa dengan apa yang ada. Tak ada bisa kita ketahui. Pokoknya Tuhan Maha melihat. Macam mana dia Maha melihatnya? Tengoknya. Itu tak ada tahu tak kita. Wallahu a'lam. Kalau ada yang menetapkan macam tu, ngatakan benda yang ada tapi tidak diketahui. Hadza ghairu mustaghrabin fa inna na'lamu anna nufusana muttasifun bisifatin kal ilmi wal qudrati wal iradati. Ma'anna la na'lamu kaifiyata qiyami hadhihi sifati biha. Ini tiadalah aneh. Kalau macam itu tidak aneh. Maka sesungguhnya kita mengetahui akan diri kita bersifat dengan segala sifat. Kita saksikan bahwa kita banyak punya sifat. Seperti mengetahui, punya kekuatan, punya kehendak. Padahal tiadalah kita mengetahui bagaimana cara timbul ini sifat dengan dia. Kita nak bahas sifat Tuhan. Sementara di diri kita pun berlaku hal yang macam tu. Ada tapi kita tak tahu. Kita mengetahui, ngerti. Cuman kita tak tahu macam mana caranya kita mengerti. Tiba-tiba kita mengerti lah. Datangnya pengertian kita tak tahu. Adanya akal kita tak tahu. Makna engkau kita tu punya akal, makna engkau kita tu bisa berfikir, kita tak tahu dah. Tak usah kan nak bahas Tuhan. Urusan kita pun berlaku yang macam tu. Bal inna nasma'u wa nubsiru wa la na'lamu kaifiyata husulis sam'i wal ibsari. Innana natakallamu wa la na'lamu kaifa sadara minnal kalamu.
Bahkan sesungguhnya kita mendengar dan melihat dan tiada kita mengetahui macam mana caranya terjadinya pendengaran dan penglihatan kita. Urusan kita tidak tahu. Macam mana caranya kita bisa bercakap. Kalau dikaji-kaji kan kita kok tahu hasilnya adalah. Tahu jadinya. Kalau kita kaji-kaji mana kok kita bisa bercakap. So beda. Bahkan sesungguhnya kita berbicara dan tidak kita mengetahui bagaimana cara timbulnya pembicaraan itu. Fa in alimna syai'an min dzalika faqad ghabat anna asya'u wa mislu hadza la yuhsa. Maka jika kita mengetahui sesuatu daripada demikian itu, maka masih banyak daripada kita sesuatu dan seumpamanya tiada terhingga. Artinya banyak perkara yang kita tidak tahu cara timbulnya. Tidak usah kan nak bahas kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diri kita banyak kita tidak ngerti. Kadang apa kita sakit walhal tidak makan apa-apa, apa kita sakit walhal tidak serupa pemikiran dengan orang tu, tapi sakitnya serupa, itu bagi kita tak ngerti. Fa idza kana hadza fi ma yudafu ilaina fa kaifa al-halu fi ma yudafu ilaihi subhanahu. Maka apabila adalah ini pada barang, pada sesuatu yang disandarkan kepada kita, maka bagaimana halnya pada apa-apa yang disandarkan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau banyak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang zatnya atau sifatnya yang tidak kita ketahui macam mana terjadinya, jangankan kita nak bahas tu, urusan kita alangkah banyak yang aneh-aneh. Ayul mazhabaini arjahu. Apa daripada dua mazhab atau dua pendapat yang lebih kuat? Kemarin kan ada makna tangan, ada makna mata di dalam Al-Quran. Ada sebahagian ulama itu mengatakan maknanya tetap tangan, maknanya tetap mata. Kemudian ulama yang kini-kini dia tidak ada memaknakan macam tu karena takut menyerupakan dengan makhluk. Dia diserupakannya tangan itu dengan kekuasaan, diserupakannya mata itu dengan pengawasan. Siapa yang lebih aman pendapatnya, yang lebih elok untuk dipakai? Mazhabus salafi arjahu li anhu aslamu wa ahkamu. Mazhab salaf, ulama-ulama bengil, yaitu lebih kuat, lebih elok pendapatnya karena sesungguhnya lebih selamat dan lebih kokoh. Ulama bengil itu dia tidak bahas kalau ada makna macam tu. Makna tangan, makna mata tidak dibahasnya. Kalau dibahas, buat kita berfikir. Kalau tangan, tangannya macam mana? Kalau dia mata, matanya pasti. Kalau disebut mata, serupa dengan mata makhluk. Maka itu tidak dibahas. Kalau ulama kini yang belakangan, maksudnya sesudah sahabat, itu dibahasnya. Tangan itu bukan makna tangan, makna kekuasaan. Mata itu bukan makna mata, itu maknanya pengawasan Tuhan. Wa amma madhhabul khalafi fa innama yasughul akhdhu bihi 'inda ad-darurati. Dan adapun mazhab khalaf, pendapat ulama terkini, maka sesungguhnya dibolehkan mengambil pendapat dengannya ketika darurat. Kalau kita khawatirkan tidak terjemahkan tangan itu, pasti kita berpikir-pikir, oh Tuhan pakai tangan. Tentu kalau tangan itu serupa dengan tangan makhluk. Dia namanya tangan kan. وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا خُشِيَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُعَوَّلْ لَهُمْ تِلْكَ الْكَلِمُ أَنْ يَقَعُوا فِي مَهْوَاتِ التَّشْبِيهِ. Dan demikian itu pada barang yang apabila ditakuti di atas sebahagian manusia, jika tidak ditakwil, jika tidak diterjemahkan maknanya, bagi mereka itu
demikian perkataan bahwa terjadi mereka itu pada terjerumus pada penyerupuan. Takut kalau tak ada dimaknai dengan yang elok, dengan yang tepat, makna tangan atau mata tadi, itu bisa kita berpikir kalau Tuhan pakai tangan, tentu tangannya serupa tangan siapa? Akhirnya melak-lakat, jadi sudah. Maka diterjemahkan oleh ulama-ulama terkini bahwa makna tangan ialah kekuasaan Tuhan, atau mata di pengawasan Tuhan. Fayu'awwalu lahum dzalika ta'wilan sa'iran fil lughatil masyhurati. Maka ditakwilkan, diterjemahkan maknanya bagi mereka itu akan demikian, akan sebagai takwil yang dibolehkan menurut bahasa yang masyhur. Jadi kesimpulannya bahwa apa-apa yang pada zat Allah Ta'ala itu tidaklah ada serupa dengan makhluk. Jadi ketika kita nak mikir-mikir, tidak tembus. Kenapa? Tidak ada yang menyerupai makhluk. Nak mikirnya tu nak macam mana? Maka itu tidak boleh dibahas. Kalau dibahas, itu pening dawet. Karena sudah dikunci bahwa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak ada serupa dengan apapun. Titik. Jadi kalau nak dibahas, dah tembus. Cuman cukup sebatas itu. Namun ketika kita di surga itu, kita tetap bisa menengok zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kini kenapa tak bisa? Karena mata kita dibatasi oleh Allah, terbatas. Terbatas itu artinya mata kita cuma mampu untuk menengok makhluk. Pikiran kita cuma mampu untuk memikirkan makhluk. Dibatasi. Ketika kita di surga, batas itu diambil Tuhan. Itu bisa kita menyaksikan zat Tuhan. Okay? Al-mabhathu tsani fil imani bil malaikati wa yashtamilu ala thalathi masailah. Kemudian pembahasan yang kedua pada beriman dengan malaikat, dan terdiri di atas 3 masalah. Jadi kemarin cara beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari pangkal kemarin selesai sampai ujung. Yang cara kita beriman dengan malaikat itu macam mana? Ikut caranya. Mal malaikatu, siapa itu malaikat? Hum ajsamun latifatun makhluqatun min nurin la ya'kuluna wa la yashrabuna wa hum ibadun mukramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tubuh yang halus. Malaikat itu terjadi daripada cahaya yang tiada makan mereka itu dan tiada minum. Dan mereka itu hamba yang dimuliakan, yang tiada pernah berbuat maksiat ia akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan memperbuat mereka itu akan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Dia yang nama malaikat itu dia bertubuh halus. Bertubuh halus itu maksudnya bukan tubuhnya halus. Kalau kita tak bisa nengok dia, maka dia sebut bertubuh halus namanya. Nah itu. Malaikat itu besar. Karena dia terjadi bercahaya. Nah, dia tak ada makan, tak ada minum, dan apa yang diperintah tidak pernah meleset. Tak pernah melanggar perintah Tuhan, karena dia tak ada makan, tak minum. Kalau lah tak makan, tak minum tu, tentu dia tidak punya nafsu. Maka malaikat itu tak pernah melanggar. Yang melanggar perintah Tuhan tu, yang punya nafsu. Ketika tidak ada nafsu, tidak ada yang ngajak kita ke melanggar Tuhan, nafsu kita. Andai kan manusia itu tidak ada lagi nafsu, ada melanggar lah. Selera ada tidak? Tak ada pengen nak makan, tak pengen nak minum, tak pengen nak main, tak pengen nak elok-elok.
Yang nak elok-elok, nak main, nak makan, nak segala eban-eban itu nafsu. Nah, malaikat tidak ada itu. Nah, itu yang harus kita imani. Cara mengimani malaikat macam itu, bahwa malaikat itu tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh bersujud, bersujud dari awal dulu sampai kini. Kalau kita sengal gitu itu nafsu kita dulu. Nah, kalau tidak nafsu kita pakai sengal lah. Hal yarul basarul malaikata. Apakah melihat oleh manusia akan malaikat? La yarul basaru ghairul anbiya'il malaikata idza kanu ala surihimul asliyati li'annahum ajsamun latifatun kama annahum la yarawna al-hawa'a ma'a kaunihi jisman ma'ilan lil fada'i li kaunihi latifan. Tidaklah melihat oleh manusia oleh selain Nabi akan malaikat. Di manusia yang selain Nabi tidak bisa nengok malaikat. Kalau Nabi macam kita sama kita, kalau dengan malaikat tu. Nah. Kenapa? Karena Nabi itu tugasnya menyampaikan segala yang baik menurut agama dan menyampaikan segala yang buruk menurut agama. Malaikat tugasnya itu juga, tugas dia sama. Maka dia seringlah bertemu. Sama tujuan dia. Gimana kalau kita tujuan presiden untuk mensejahterakan negara, mengamankan negara. Bupati, menteri, camat, kepala desa, semana tujuannya sama. Ketika tujuan sama, seringlah dia bersuara. Macam presiden sering bersuara dengan menteri. Kita pernah tak bersuara? Karena tugas kita banyak tu. Nah, maka menteri-menteri sering bersuara presiden. Bupati sering bersuara menteri, gubernur sering bersuara menteri, bersuara presiden. Begitu juga lah Nabi dan para malaikat, tugas dia sama. Dia nyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, Ismail dan segala macam. Maka dia biasa. Kadang bersuara dengan Nabi itu dengan tubuh yang menyerupai. Malaikat bisa menyerupai. Kadang dengan rupa yang asli. Rupa yang aslinya wallahu alam. Yang tahu cuma Nabi kan. Cuman yang diceritakan oleh Nabi bahwa itu malaikat itu gedang. Saking gedangnya, kalau dia minyak laut itu tak sampai batas tapak, penuh bumi kan. Saking gedang. Kalau dengan wujud asli, maka turun ke bumi ke tak muat. Maka dengan wujud menyerupai manusia biasa. Namun manusia biasa tak bisa ni. Kecuali Nabi. Kenapa? Mata kita dihijab, dihalang. Mata kita tak ada bersih. Mata-mata para Nabi, para wali. Kalau para wali itu sekali-kali usul. Kalau yang wali-wali yang hebat-hebat itu sama lah dengan para Nabi itu. Kalau kita wallahu alam. Kadang bersuara dengan wujud yang asli. Karena sesungguhnya malaikat itu bertubuh halus. Kalaulah dia bertubuh halus, bahasanya bertubuh halus karena tidak bisa ditengok, disebutlah halus. Karena dia itu memang beda alam dengan kita. Namun malaikat tu nengok kita, cuma kita beda kelihatan dia. Macam orang dalam rumah dengan kaca hitam, ada kaca jendela yang hitam. Nah, kalau orang yang dalam rumah kelihatan orang di luar. Orang yang dari luar tak nampak orang yang di dalam. Macam tu malaikat tu nampak kita. Apalagi malaikat maut tu pula lari dari kita. 70 kali dia mengulangi kita dalam sehari. Nah, ni ngawasi kita kan, nunggu dia. Malaikat maut. Setiap orang 70 kali dalam sehari. Berarti
bisa terikit tu berapa menit sekali. Nyongai kita tu kan. Sebagaimana sesungguhnya mereka itu tidaklah melihat manusia akan angin atau udara, meskipun keadaannya udara itu memenuhi tempat yang kosong karena keadaannya halus. Angin itu ada menuilah ruangan bumi kan. Mungkin kita tak nampak, cuma terasa be. Tahu kita bahasa angin ada sebentuk tu. Namun para malaikat, para nabi dan para wali itu dibukakan penglihatannya kepada para malaikat. Wa amma idza tashakkalu bi surati jismin kathibin kal insani fayarawunahum. Dan adapun apabila menyerupai malaikat itu dengan rupa yang atau bentuk yang padat seperti menyerupai manusia, maka melihatlah oleh mereka itu manusia akan itu malaikat. Wa ru'yatul anbiya'i lahum ala surihimil asliyati khususiyatun. Dan penglihatan Nabi kepada mereka itu malaikat di atas rupa yang asli itu keistimewaan atau kekhususan untuk para Nabi. Khusus bihali talaqqil masailid diniyati wa ahkamis syar'iyyati. Dikhususkan mereka itu dengannya untuk menerima masalah-masalah agama dan hukum-hukum syariah atau hukum-hukum syariah. Para nabi itu dikhususkan untuk berjumpa dengan malaikat, nengok dengan malaikat. Itu kalau nak menerima masalah-masalah agama, wahyu atau hukum-hukum syariah. Itu kalau para nabi dia macam bertemu sesama kita lah dengan para malaikat tu. Cuman kadang dalam bentuk yang asli, kadang dalam bentuk menyerupai manusia. Namun kita seluruh manusia pasti bertemu dengan malaikat tu paling kurang sekali dalam semua hidup. Kapan? Ketika kita nak mati. Ketika kita nak mati, ketika ajal kita nak datang, itu kita pasti bertemu dengan malaikat. Siapa malaikatnya? Malaikat maut. Kenapa? Sebelum orang itu dicabut nyawanya, kata Nabi, dia bakal bertemu dulu dengan malaikat maut. Dulu, nganing dulu dia cakap malaikat maut. Itu paling kurang itu. Kalau kita, setiap manusia pasti bertemu malaikat maut ketika nak dicabut nyawa. Jadi ada satu kisah bahwa kita itu seluruhnya bertemu dengan malaikat maut ketika ajal kita sampai. Dia ada seorang raja yang takabur. Dia pengen jalan-jalan. Kata dia, wahai pelayan, kumpulkan pakaian aku yang paling elok. Aku nak pakai sehari untuk jalan-jalan. Dikumpulkan. Seekor idak pakaian tu yang selera. Kenapa? Karena ketika dia nak jalan-jalan ditiupkan oleh iblis ke hidung itu sampai ke utai supaya terkabur. Hawa iblis tu. Jadi orang terkabur tu, kalau dia bionya, berarti dia sudah kena tiup iblis. Cari pakaian yang lain, yang paling elok. Kumpulkan galau pakaian dia hati yang elok. Kumpulkan galau kendaraan aku yang elok-elok tu. Aku nak bawa untuk jalan-jalan. Zaman dulu kuda untuk sehingga tak atik sebanyak-banyak tu. Carilah kuda yang terbaik, yang paling elok, yang paling kencang lari. Ikolah wahai raja kuda yang paling elok, kuda yang paling
kencang cari. Nah itu saya pakai. Prajurit ikut aku berjalan dalam keadaan bangga. Sampai di tengah jalan ada orang yang mukanya hitam kelam, buruk, nyingai dia. Assalamualaikum. Malaikat maut tu tidak ada pernah dia mencabut nyawa orang tu, dia tidak permisi. Pasti dia mengucap assalamualaikum dulu dengan orang tu. Seluruh. Maka siapapun manusianya paling kurang kalau tidak pernah bertemu malaikat ketika dia lagi muda, ketika dia lagi hidup, maka ketika hendak mati dia bersuruh. Sedang berjalan, sedang kencang lari, berjalan dengan prajurit, dikawal oleh prajurit. Assalamualaikum. Siapa kau? Berani nyingai aku? Kata raja. Dan nak singgah dia tangkap kekang kuda, tali kuda ya. Berani yang kau nangkap tali kuda aku? Siapa kau? Kau nak aku hukum? Aku punya hajat besar dengan kau. Siapa kau? Berani yang berhajat-hajat macam kau cara kau? Ada hormat dengan seorang raja. Tundukkan, pegang kau tak bisa lagi melaju kencang tu. Lepaskan. Aku nak nyampaikan hajat aku kepada kau. Apa hajat? Tundukkan kepala kau. Orang tam kelak gitu ya. Aku nak misi kau. Aku mereka mau. Langsung merah muka, langsung berkasan. Nah, jadi macam tu cara malaikat mau nyambut kita tu, dia tetap misi dulu. Assalamualaikum misi. Ingat tu kalau ada yang assalamualaikum misi ha. Dia ada terang dan aku ni lah. Aku malaikat mau. Teringat jangan nak terkejut-kejut ni. Tu tanoi tu. Kalau kita bersuara tu. Dia assalamualaikum dulu. Kalau bersuara. Langsung gelegasan, langsung ngelepak. Ngani, suruh malaikat mau ni. Nyebut kan bahwa dia malaikat mau, langsung beda pasuan. Tentara ada kelihatan. Kata tentara dia kena santet. Ngelepak tertipu kan? Kena santet loh. Aja gitu. Aman kan? Ya tiba-tiba sedang lari kencang ni kan? Wahai malaikat maut, tuna dulu. Aku nak balik. Aku nak melapor ke anak bini aku dulu. Aku minta sedekahkan galau harta aku. Kau tak akan bisa lagi bertemu selama-lama dengan keluarga kau, dan kau tak bisa lagi untuk menafkahkan harta kau. Langsung sentaknya. Nah, itu kalau orang jahat modal tu. Kalau orang beriman tak. Elok lah. Assalamualaikum. Sowe dah bagi tawaran. Kalau kita gaduh, dia dengan orang yang baik, dengan orang yang punya iman, dengan orang yang tak ada banyak berbuat maksiat, orang baik, dia dengan rupa yang elok datang. Cuma dia tetap macam tu. Aku ada hajat dengan kau. Apa hajatnya? Sikau, kuping kau, aku nak bising. Aku malaikat mau. Aku nak nyambut nyawa kau. Siapa bedu? Nah, cuman dia cara bercakapnya tetap tegas. Nah, itu beda itu. Nah, kata satu wali yang pernah disebut macam tu. Kalau kau nak cabut nak. Tahu aja tak malaikat maut tu kalau para wali tu. Apa hajat kau sebelum aku cabut nyawa kau? Hajat aku tak banyak. Aku nak pengen bertemu Tuhan aku lah. Hajat yang lain sebagian wali tu kalau macam tu, kalau kau memang nawar aku nak berwuduk sebelum kau cabut,
ya aku mati dalam keadaan suci. Tapi kita udah nawari buat itu bodoh lu. Kaki kata dia, cabut nyawa aku di waktu sujud. Aku sudah bodoh ke semayang. Ya dia makin tawar kan. Kalau dia tak makin tawar ya sudah lah. Pandang bahwa malaikat maut adalah utusan Tuhan dan hariku habis ajalanku. Dah, serahkan. Nak apa nak merontak? Memang ketika bertemu malaikat maut itu langsung beda perasaan. Kenapa ada 3 siksa sebelum nyawa dicabut? Siksa pertama, kita mendengar suara malaikat maut dan tengok rupa dia yang paling buruk. Rupa dia yang paling buruk, hitam, kelam, busuk, keluar asapnya mau api-api dari mulutnya. Jadi pernah Nabi Ibrahim pernah pingsan. Nengok wujud yang paling buruk daripada malaikat maut. Nabi Ibrahim itu berkawan dengan malaikat maut itu. Sering dikunjungi oleh malaikat maut. Kadang sedang beramal, kadang sedang duduk-duduk. Namun Nabi Ibrahim itu kadang tidak tahu kok. Karena dia berubah-ubah, apa kan? Pernah satu ketika Nabi Ibrahim pergi dari rumah. Rumah kunci kalau pas sampai ke dalam ada orang. Nah, siapa kau masuk rumahku? Bisa kau masuk rumahku? Macam mana cara kau masuk rumahku, kata Nabi Ibrahim? Aku dimasukkan oleh orang yang paling memiliki rumahku. Tuhan kan maksudnya. Apa yang tak bisa Tuhan? Siapa kau? Aku malaikat maut. Wah, aku pengen nak nengok macam mana rupa wajah kau ketika mencabut orang-orang ahli maksiat. Tak telap kau Nabi Ibrahim. Tak, aku pengen nengok telap. Aku ke seorang Nabi. Nah, kalau macam tu balik belakang wajah kau. Dia nak ubah wajah kan? Nak ubah rupa. Nah, kini kau balik. Pas tertengok dia langsung pingsan. Rupa hitam, edel, berbulu, keluar asap, nyembur-nyembur api. Sepingsan dia. Satu ketika macam tu kok, pernah lagi Nabi Ibrahim pengen nak nengok wujud dia ketika nyabut orang yang ahli ta'an. Alangkah elok. Jadi kata Nabi Ibrahim, kalau sok pokok elok kau, ketika nak nyabut orang ahli beriman tu, pasti dia senang hati. Tak takut tak nak cabut nyawa kau. Pengen entah dia sama kau terus. Saking elok kan. Aku elok. Tu. Jadi kita ingat-ingat tu. Edel, ta'am kelam, assalamualaikum nak misi ha lah tu. Datik yang tak bersuara kita kau bersuara kalau Nabi nyebut tidak ada satu pun manusia yang ketika nak mati tidak bertemu dan mendengar malaikat maut bercakap misi nak nyebut nyamuk. Yang pertama tadi ada 3 siksaan sebelum dicabut nyamuk. Itu bersua dengan malaikat maut. Yang kedua ditengokkan catatan amal baik dan buruk kita. Maka orang galak terjeli tu nak. Sekarang maut tu ditengokkan amal buruk itu dan tempat dia di mana. Tempat yang rupa neraka tu. Maka terjeli terjelau mata dan rejim itu sebenarnya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang mati tanpa ikut campur malaikat maut. Semacam mana pun balai, semacam mana pun musibah, hancurlah badannya. Kalau malaikat maut tak ikut campur dalamnya, tak mati dah. Tapi dikit behal, kalau malaikat maut ikut campur, mati. Karena yang mematikan itu cuma malaikat maut. Atas izin Tuhan, malaikat maut lah yang bisa mati kita. Kalau tak, katakan orang kecelakaan mati, bukan karena kecelakaannya tu. Karena malaikat ikut campur situ, malaikat maut tu. Kalau balu-balu itu mungkin lantaran cabut nyawa dia lah. Kadang tu tidak lah, ngapal par rumah.
Karena sakit cabut nyawa tu. Tidak ada dak sakit yang di atas dunia kok, saking sakitnya. Cuma orang matilah yang bisa menceritakan sakit dicabutnya nyawa. Pernah dikisahkan oleh para ulama tu ada macam kena kapak pakai pedang yang tajam 1000 kali. Saking sakitnya. Itu kan. Macam 1000 kali dengan pedang yang tajam. Jadi setiap yang mati pasti itu ikut campur malaikat maut. Karena dia yang mati nyabut, meluarkan roh dari jasad gitu. Itu. Jadi kalau dia pernah bertemu malaikat, kaki yang tak mati. Jadi sekali lagi saya ulang, assalamualaikum dulu dia tu, dia nyisi dengan cara itu bila takut ni kan, apalah cara ya sebenarnya kalau bercakap terang-terang dari jauh kan, kuranglah takut. Kalau nyebut misi itu, aku malaikat maut, aku nak nyambut nyawa kau cari. Ngerti? Tidak lah. Jadi macam-macam model. Belamun sejarah orang yang ditemu malaikat maut itu pengen kalau nak nafkahkan harta. Jadi kalau sebelum datang malaikat maut lah, kalau nak buat baik tu, tak bisa lagi. Waktu banyak rasa cepatlah. Tinggal di atas dunia aku tidak ya. Kadang mau bebalan anak-anak ya gitu. Tahu banyak kan? Anak pula ngaji. Anak degil kalau ya. Buat perbun anak ya, awak dah siksa dalam kubur. Wala yustaghrabu wujudu ajsamin bainana la naraha bil aini wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma waffiqna limardatik wa thabbitna ala dinik. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma hdina ya hadi, khabbil lana ya khabir, bayyin lana ya mubin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.